Iya gitu kan. Kadang ada yang nggak suka libur, bingung kan kalau libur mau ngapain gitu ya. Kayak saya dong Pak, Iya saya dong. suka belajar. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMAPS, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Perkuliahan IMAPS. Ini salah satu program baru dari IMAPS, yaitu podcast yang akan diupload setiap malam minggu dan menemenin teman-teman malam minggu tentunya. Oke, hari ini di episode pertama kita bakal bahas mengulik tuntas tentang IMAPS itu apa sih dan keunggulan-keunggulannya. Kita udah ada narasumber yang super kece, yaitu Bapak Radian. Bapak Radian ini direktur dari IMAPS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY. Oke, mungkin bisa langsung aja kenalan Bapak Radian secara kece mungkin ke teman-teman semua yang belum kenal. Silahkan Pak. Oke, hai Sobat IMAPS semuanya. Apa kabar kamu semua? Mudah-mudahan kalian semua dimanapun kalian berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Oke, perkenalkan saya Radian Dananjoyo di sini sebagai direktur IMAPS yang akan mengurusi tentang hal tentang IMAPS. IMAPS itu adalah International Program of Management and Business di UMY. Oke gitu. And by the way teman-teman, selain direktur, Bapak ini juga sebagai dosen di UMY. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di IMAPS atau teman-teman yang udah kuliah di IMAPS pasti udah nggak asing sama Pak Radian ini, dosen paling kece guys. Oke, Bapak mungkin bisa lebih jelasin sih sebenarnya IMAPS itu apa dan bedanya sama program lain yang bukan internasional sama-sama manajemen itu gimana Pak? Oke, thank you Lorian. Jadi IMAPS itu adalah program prodi manajemen, bagian dari prodi manajemen sebetulnya. Tetapi dalam IMAPS ini semuanya itu dilakukan dalam perkuliahan dalam bahasa Inggris, tugas-tugas dalam bahasa Inggris, skripsi dalam bahasa Inggris, kemudian semuanya dilakukan bahasa Inggris. Bahkan nanti tuh bagian program-program yang dilakukan semua juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau tadi Lorian tanya apa sih bedanya dengan program reguler yang biasa, ya pada prinsipnya secara kurikulum kita sama, tapi yang membedakan adalah semuanya kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, jadi bahasanya bahasa Inggris teman-teman. Ya. Dan selain bahasa Inggris pastinya dengan pemilihan bahasanya sudah beda. Ada program-program mungkin yang emang khusus buat anak-anak IMAPS, bisa ada nggak Pak itu? Ada dong. Jadi program yang paling khusus yang dari IMAPS itu adalah student exchange, dari pertukaran pelajar. Jadi student di IMAPS ini dia bisa milih universitas mana yang mau dia tuju di sana. Dia bisa ngambil 1 semester di sana. Dia bisa juga ada juga program yang lain adalah program magang internasional. Di sana anak-anak IMAPS itu bisa magang di perusahaan internasional, Mbak. Program magang internasional itu bisa dalam jangka waktu 1 semester. Jadi semuanya itu yang jadi keunggulan kita di situ. Oke, jadi ada student exchange dan juga magang. Untuk student exchange sendiri Pak, itu kan negaranya banyak banget. Itu mana aja sih Pak? Mungkin teman-teman ada yang cita-citanya pengen ke New Zealand atau pengennya ke Spanyol gitu? Ya, ada beberapa negara memang yang menjadi tujuan negara kita untuk sekolah di sana. Tadi disampaikan sama Lorian, ada yang di Spanyol. Ada beberapa juga di Asia, beberapa di Malaysia, ada juga di negara-negara si Turki seperti itu. Oh, Turki tuh teman-teman, tuh banyak cowok-cowok ganteng di Turki. Satu lagi tadi yang saya lupa menyampaikan bahwa kita juga punya namanya program summer course di situ. Di program summer course itu kita belajar selama 1 semester itu hanya dilakukan dalam waktu 1 bulan. Jadi pelajaran yang biasanya kita lakukan dalam 1 semester itu dilakukan dalam waktu 1 bulan. Namanya juga summer course. Jadi untuk memanfaatkan waktu libur anak-anak, biasanya di bulan Juli Agustus itu tadi, kita mengundang praktisi, kita mengundang dosen-dosen asing, dan juga kita juga mengundang student-student asing untuk datang ke sini. Itu. Oh, jadi itu waktu libur Pak? Waktu libur bisa di bulan Juli Agustus, semester genap selesai, kemudian itu akan diadakan di bulan setelah itu. Jadi 1 bulan di situ, itu mata kuliah yang ditawarkan di situ adalah mata kuliah kekhususan yang ada di IMAPS itu tadi. Contohnya mata kuliah tentang small medium enterprise, tentang entrepreneurship, mata kuliah tentang syariah finance misalnya.
Dan ya itu mata kuliah menjadi ciri khusus untuk prodi kita manajemen itu tadi. Oke gitu teman-teman, Gitu. buat mungkin emang nggak suka libur, sukanya belajar terus, bisa aja join langsung di summer course-nya iMaps. Ya nggak Pak? Iya gitu kan. Kadang ada yang nggak suka libur, bingung kan kalau libur mau ngapain gitu ya. Kayak saya dong Pak, Iya saya dong. suka belajar. Belajar Stop Pak. Oke, selain student exchange dan juga magang summer course ya, kalau magang itu sendiri Pak, fasilitasnya yang disediakan iMaps biar kita bisa menuju perusahaan itu gimana Pak? Jadi fasilitas yang kita berikan buat mahasiswa itu tadi, kita akan memberikan penawaran kepada mahasiswa mana aja nih list perusahaan yang ada di luar negeri. Nggak hanya di luar negeri, bisa itu perusahaan asing yang ada di Indonesia. Bisa itu perusahaan asing yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah ada beberapa list perusahaan multinational company yang dia ada di Indonesia, dan atau misalnya dia ada di Singapura, dia ada di Malaysia, atau dia ada di UK. Kita bisa kirim mereka ke sana gitu. Jadi kita kasih surat rekomendasi ke sana. Jadi kita bilang ke mereka bahwa ini loh kita punya mahasiswa-mahasiswa kita yang qualified yang bisa untuk membantu kalian untuk memperlancar pekerjaan kalian selama di sana gitu. Oke, jadi perihal yang dilakukan selama kuliah pakai bahasa Inggris itu guna banget nih buat student exchange, buat summer course, dan juga buat magangnya nanti. Ngomong-ngomong bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris ini kan bukan native, kita ini sama-sama belajar. Ada nggak sih fasilitas yang dikasih ke mahasiswa iMaps? Gimana caranya mereka buat lebih support di bahasa Inggrisnya? Untuk terkait bahasa Inggris itu kita kasih pelajaran dari treatment buat TOEFL mereka selama 1 tahun pertama. Jadi kita kasih les mereka. Jadi pada saat mereka masuk nih, kalian nanti masuk ke iMaps di tes TOEFL-nya misalnya 500 atau TOEFL-nya misalnya 400. Itu nanti kita lesin selama 1 tahun. Nanti di akhir tahun kita cek TOEFL-nya udah naik atau belum. Kalau belum naik nanti secara kita ngambil treatment khusus. Jadi misalnya ada yang kan kita minimal harus 500 nih TOEFL-nya untuk ketika nanti lulus dari sini. Nah, untuk mencapai 500 itu kan memang challenging ya, Lorian ya. Kalau Lorian sih TOEFL-nya udah 600 dia. Jadi mungkin agak gampang ya buat Lorian seperti itu, buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa itu untuk mencapai angka 500 itu cukup challenging. Tapi itu bukan berarti nggak bisa ya Lorian. Challenging itu adalah sesuatu yang ya kita bisa lakuin, tapi kita harus membutuhkan usaha lebih gitu loh. Iya gitu teman-teman. Jadi buat yang mau masuk iMaps, aduh bahasa Inggris toh nanti cuma di kelas aja belajarnya, ternyata enggak. Ada namanya pembimbingan dari iMaps itu sendiri, khususnya untuk TOEFL, karena kemana-mana emang pakai TOEFL. Kalian mau ngomong saya jago bahasa Inggris, pokoknya saya jago, tapi kalau tidak ada bukti emang basicnya scholarship, student exchange atau apapun membutuhkan secara profesional seperti dokumennya TOEFL gitu. Dan jangan khawatir, di kampus juga kita itu ada LTC, dia menyediakan untuk tes TOEFL. Ya Pak, gitu ya Pak? Betul. Okay. Memang kita bekerja sama dengan LTC itu Mbak. Jadi mereka juga yang akan membimbing anak-anak kita untuk menaikkan tes TOEFL tadi. Jadi nggak usah khawatir sih, sebetulnya akan kita bantu selama mulai dari awal sampai nanti kalian bisa bahasa Inggris. Jadi yang belum bisa bahasa Inggris ya nanti selama perjalanan akan kita bantu sampai akhirnya semuanya bisa jago bahasa Inggris kayak Kak Lorian gini ya. Iya gitu teman-teman ya, jangan lupa masuk iMaps biar jago bahasa Inggris. Oke, terkait program kita udah ngobrolin lebih panjang, dan selanjutnya itu terkait akreditasi Pak. Orang-orang kan kalau kuliah ini akreditasinya apa gitu. Kalau saya lihat UM-nya itu unggul ya Pak, tapi kalau untuk spesifik dari jurusan iMaps itu sendiri gimana sih Pak akreditasinya? Oke, terkait dengan akreditasi, pada saat ini akreditasinya Prodi Manajemen dan juga iMaps itu adalah unggul untuk akreditasi nasional. Dan juga si iMaps ini juga yang mengikuti dengan prodi. Jadi ketika prodi itu saat ini prodi memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional Lorian, namanya IUNKA. Itu levelnya adalah ASEAN University Network. Itu kita sudah tersertifikasi dengan IUNKA itu tadi. Jadi selain kita tersertifikasi unggul, itu kita tersertifikasi dengan IUNKA.
Apa artinya? Artinya ketika kalian masuk sini itu levelnya itu udah sama dengan universitas-universitas yang ada di ASEAN yang sudah tersertifikasi ini tadi gitu. Oke, jadi bukan cuman unggul di Indonesia ya Pak ya, Iya, tapi udah masuk ya skala internasional. Itu status unggul tuh udah paling top ya Pak ya? Di Indonesia ya, itu paling top. Jadi ada unggul, ada A, B dan seterusnya gitu. Teman-teman di atasnya A nih kita. Bahas tentang akreditasi udah paling top. Selanjutnya apa sih value atau keunggulan dari IMAP sendiri dibanding dari internasional program yang lain ataupun jurusan yang lain Pak? Ini menarik nih. Pertanyaan yang menarik ya Lorian. Jadi kelas internasional banyak. Kelas prodi manajemen bejibun. Bener ya? Iya bener banget Pak. Nah terus apa yang membedakan kita dengan yang lain gitu? Nah di sini yang membedakan si IMAPS itu dengan yang lain adalah IMAPS itu kita setting sebagai Center of Excellence. Center of Excellence itu apa? Center of Excellence itu karena kita mempunyai 5 value. Apa value pertama? Value pertama kita inovatif, Lorian. Jadi di sini kalian nanti belajar di sini itu nggak hanya belajar textbook aja, Lorian, tapi kita diajarin gimana biar kita bisa inovatif. Hari gini, ya Lorian ya, kita nggak inovatif, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa maju, benar kan? Kita nggak inovatif, ya kita kurang bisa berkembang, kita kurang bisa maju. Nah, inovatif ini nggak hanya kita ajarkan dengan secara teori aja, bahkan ada mata kuliah tentang manajemen inovasi, ada mata kuliah tentang entrepreneurship. Di situ kita diajarin gimana caranya kita menjadi pengusaha. Jadi nggak hanya secara teori seperti apa, tapi benar-benar kita masuk situ kita diminta jadi pengusaha. Setelah jadi itu kemudian ada mata kuliah juga pengembangan bisnis. Kita udah setting nih mata kuliahnya itu tadi. Sudah setting bisnis yang mau kita bikin, ya kan, Lorian? Terus habis itu kita gimana caranya mengembangkan itu tadi? Itu value yang pertama. I-nya adalah inovatif. Yang kedua, value yang kedua adalah mature. Jadi anak-anak di sini kita bikin mereka itu mature. Mature itu apa? Mature itu bukan berarti dia itu sudah dewasa. Dewasa dalam arti apa? Pola pikir. Pola pikir kita latih mereka itu punya pola pikir yang dewasa. Pola pikir yang open minded. Bukan pola pikir yang gampang menyerah. Apa yang pola pikir open minded itu? Pola pikir open minded itu adalah kita ketika melihat suatu masalah, ya, kita melihat satu masalah itu nggak dari satu sisi aja, tapi kita melihat dari suatu helikopter view, jadi kita kelihatan semuanya gitu. Dan yang paling penting nih, kita ketika open minded, kita itu nggak gampang menyerah. Jadi kalau lulusan dari sini nih, lulusan dari IMAPS itu dengan value kita ini tadi, mereka nggak punya mental galau. Kamu tahu galau nggak? Tahu Pak, gagal dikit lomba nangis nggak mau ikut lagi. Enggak, salah. Kalian tahu nggak galau? Galau itu kan sebetulnya adalah gelisah antara lanjut atau udahan, ya kan? Jadi mental-mental kayak gitu nggak ada di sini. Jadi mental galau itu udah hilang dari IMAPS itu tadi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita A-nya di situ adalah adaptif. Jadi kita gampang beradaptasi. Dimanapun kalian nanti ditempatkan, itu kalian bisa beradaptasi. Kalian mau KKN di mana, kalian mau magang di mana, itu kalian bisa beradaptasi. Itu semua nanti kita akan ajarkan di sini. Yang keempat, value-nya adalah balance. Kita harus punya balance, Lorian. Balance dalam hal apa? Dalam hal hard skill sama soft skill. Jadi jangan bangga ya kalian misalnya punya IPK 4, Lorian, tapi nggak punya soft skill. Itu nanti ya di luar sana perusahaan itu yang mereka lihat sama-sama nih IPK-nya 4, tapi yang diambil yang punya soft skill. Nah itu soft skill akan kita ajarin gimana caranya soft skill itu, ya kita ajarin gimana cara dia komunikasi, gimana caranya dia bisa menjadi leader gitu. Itu semuanya di situ. Dan yang terakhir S adalah sinergi. Dia bisa melakukan, anak-anak kita bisa melakukan sinergi dengan siapapun itu. Nggak masalah itu orangnya dia belum kenal, tapi dia bisa melakukan sinergi. Sinergi yang paling penting apa adalah kita bisa melakukan sinergi dengan dunia di luar sana, dengan dunia kerja, Lorian. Jadi itu IMAPS inovatif, M-nya adalah mature, E-nya adalah adaptif, B-nya balance, S-nya sinergi. Itulah value yang kita bangun di sini. Jadi itu sebagai center of excellence. Itu yang nggak ada di tempat lain.
Oke, keren banget nih teman-teman, ternyata ada value tersendiri yang udah sematang itu gitu. Jadi bukan cuman belajar tentang teori, jawabin soalnya Pak Radian, kuis Pak Radian. Enggak cuman itu teman-teman. It's okay kalian tetap belajar buat kuis, tapi jangan lupa buat ngembangin soft skill kalian. Jangan takut ya, karena untuk memulai itu iMaps itu sebenarnya memfasilitasi, bahkan di mata kuliah tertentu dia emang start awal bisnis itu dibimbing semua. Oke. Yang paling penting apa Lorian? Jangan galau tuh teman-teman. Oh ya Pak, balik lagi ke student exchange tadi nih, pengen nanya lagi lebih lanjut, itu wajib Pak buat semuanya? Ya, student exchange itu wajib buat semua mahasiswa iMaps, itu harus dilakukan selama 1 semester. Biasanya itu dilakukan di semester, mulai dari semester 3 mereka bisa mulai melakukan itu. Oke, jadi semester 3 itu emang udah bahasa Inggrisnya setahun udah diajarin sama iMaps, akhirnya dilepas buat ke luar negeri. Buat teman-teman yang emang cita-citanya pengen banget kuliah di luar negeri, bisa ikut student exchange di program iMaps. Oke, kita udah bahas program dan juga value dari iMaps. Terus setelah kuliah di iMaps itu kan pastinya kita berkarir ya Pak. Untuk program internasional sendiri, gimana sih prospek karirnya ke depan gitu? Ya, prospek karir ke depan itu sebetulnya itu kembali ke kita sendiri Pak. Jadi pada prinsipnya kalau kalian semua menjalankan 5 value itu tadi, itu kita nggak kalah kok sama lulusan luar negeri sekalipun, nggak kalah kok sama lulusan Harvard misalnya. Jadi prospeknya intinya apa di sini adalah ketika kita mempunyai hard skill yang mumpuni didukung dengan soft skill yang ciamik gitu ya, itu kalian akan menjadi individu yang dicari orang. Kalian akan menjadi individu yang mempunyai perbedaan dibanding yang lain. Kalau bahasa saya apa Lorian, biasanya saya sebut uniqueness selling proposition. Itu kita punya uniqueness selling proposition yang kita miliki di sini. Maksudnya di sini adalah karena kita punya hard skill, kita punya kemampuan intelijensi, kemudian kita punya soft skill. Nah, disitulah kita bisa bersaing. Mau kamu ngelamar di PNS, mau kamu jadi wirausaha, mau kamu ngelamar di BUMN, mau kamu ngelamar di multinational company. Kalau 5 value itu bisa kita lakukan, kita implementasikan, itu akan mudah bagi kita untuk masuk manapun itu juga, gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi iMaps sudah memfasilitasi untuk prospek ke depan kalian mau gimana, itu tergantung gimana sih kalian berproses di iMaps. Last question Pak, buat teman-teman mungkin yang masih bingung mau kuliah di mana atau masih gap year, masih pilih-pilih, mungkin bisa dikasih kata-kata terakhir kenapa sih kita akhirnya harus memilih atau berkuliah di iMaps? Oke. Kenapa kita harus kuliah di iMaps? Pada prinsipnya gini, semua manusia pengen mendapatkan yang paling baik, pilihan terbaik. Semua manusia, semua orang pengen mendapatkan hasil yang paling baik. Semua manusia pengen mendapatkan kehidupan yang excellence. Di sini merupakan center of excellence. Di sini merupakan pusat dari excellence itu. Jadi kalau memang tujuan kalian menjadi orang yang excellence, itulah tujuannya kenapa kalian masuk iMaps. Dengan masuk di iMaps, kalian bisa menjadi orang yang excellence, bisa menjadi pribadi yang excellence, dan bisa mempunyai performan yang excellent juga. Itu. Oke, gitu. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut bisa DM di Instagram iMaps, dan juga buat yang wah, Pak Radian keren banget di podcast, langsung daftar iMaps, kalian pasti bakal diajar sama dosennya, pastinya ada Pak Radiannya teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya hari ini, sudah terkupas tuntas tentang iMaps, dan thanks for watching guys, and see you in the next episode. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.